Bapa Surgawi, firman-Mu lah bejana dalam hidup kami. Firman-Mu lah pelita dalam hidup kami. Dan firman-Mu lah penolong hidup kami. Pada pagi ini kami bersyukur, kami masih menaikkan puji kepada kami masih bisa menyembah Tuhan. Kami bisa memuliakan Kau. Pagi hari ini Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mengalami berkat Tuhan, kami boleh mengalami cinta Tuhan, dan juga kami bersyukur karena Tuhan izinkan gereja Surabaya boleh Tuhan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kalau hari ini boleh kami doakan sama-sama karena gereja ini boleh berjalan 4 tahun. Kami mengucap syukur buat semua jemaat-jemaat-Mu yang setia, jemaat-jemaat-Mu yang baik, jemaat-jemaat-Mu yang mau dididik dan mau berkembang di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang boleh kami dapatkan ya Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami hanya bersyukur dan bersyukur. Terima kasih buat pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi ini, baik pujian, penyembahan, musik, dan seluruh yang melayani. Terima kasih buat semua jemaat-Mu. Pagi ini kami rindu mengalami berkat Tuhan lewat firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus bekerja bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati dan siap mengalami firman Tuhan, katakan amin sama-sama. Amin, amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, tengok kiri kanan, kasih jempol, mungkin katakan Kau luar biasa. Amin. Terima kasih teman-teman yang melayani pagi ini. Baik, hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, masih pagi kita sudah menyembah Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, pagi hari ini bukan hari yang kebetulan, tapi hari ini adalah hari yang luar biasa karena Tuhan boleh memimpin kita berjalan di dalam pimpinannya Gereja Sunayordan Keluarga Allah yang ada di Depok. Kalau hari ini bisa berjalan 4 tahun, ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan ini semua karena Bapak Ibu juga adalah orang-orang yang setia, yang mau terus setia, mau digembalakan, terus setia, mau dipimpin dan mau dituntun. Dan terima kasih hari ini juga senior-senior kita boleh hadir, opa dan oma ya, bersama keluarga. Juga Ibu Pendeta Suci hari ini bisa ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan ya, dan kita semua ya, anak-anak Tuhan, orang-orang yang luar biasa. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini yaitu berbicara menjadi saksi Kristus. Judulnya atau temanya menjadi saksi Kristus. Jadi pada pagi hari ini biarlah kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kita semua boleh mengalami kasih dan berkat-berkat daripada Tuhan. Mungkin slide-nya salah ya. Ketukar ke slide-nya. Oke. Berarti tiba-tiba kok slide-nya bisa putus ya. Tapi temanya hari ini kita berbicara tentang menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan bersama-sama kita lihat dari 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-10. Mari buka Alkitab kita 1 Tesalonika 2 ayat 10 dan kita bisa baca bersama-sama. 1 Tesalonika 2 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian, kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacat. Kami berlatih
sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Dan hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita semua mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan lewat firman Tuhan. Ada amin? Bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus memberikan seluruh kehidupan kita yang luar biasa. Jadi hari ini kita pulang dari tempat ini, kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi yang benar. Kalau dalam pengadilan, mungkin bisa dibantu. Ini slide-nya tertukar kaca. Kalau dalam satu pengadilan, ini benar-benar kita harus menjadi saksi yang jujur, yang benar-benar. Kalau di dunia ini kadang-kadang di satu pengadilan masih disalahgunakan, masih salah, masih keliru. Kenapa? Karena saksi itu adalah orang yang benar-benar mengalami kejadian itu. Dan hari ini saya mau beritahukan kepada kita bahwa kita sudah mengalami keselamatan. Kita sudah mengalami anugerah daripada Allah sendiri. Kita mengalami kasih setia Tuhan. Kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Ini slide-nya masih salah. Slide-nya itu yang kata saksi itu hanya separuh, bukan yang banyak ini ya. Mari kita lihat sama-sama. Kita lanjut saja ya. Ketukar nih slide-nya. Kita mau melihat sama-sama siapakah yang akan menjadi saksi Kristus. Yang pertama, Roma 1 ayat 1. Siapa yang siap menjadi saksi Kristus? Roma 1 ayat 1. Roma 1 ayat 1. Dikatakan, dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ini penting. Roma menulis dan kiriman Rasul Paulus ini penting. Dikatakan dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, ini penting bagi kita. Paulus menjadi saksi Kristus yang hidup. Paulus menjadi saksi Kristus yang hebat. Kenapa? Setelah Paulus bertobat, hidupnya berubah 180 derajat. Yang pertama, yang menjadi saksi Kristus adalah pribadi kita masing-masing. Ada amin? Kita harus menjadi saksi Kristus. Bagaimana kata-kata kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana sikap kita. Kita harus tampil sebagai orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena menjadi saksi itu tidak gampang. Karena itu kita tidak mau menjadi batu sandungan buat orang lain. Amin. Kalau orang lain lihat kehidupan kita, mungkin kehidupan kita harus berbeda. Kenapa? Karena hidup kita berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Rasul Paulus berubah total dari hidup jahat menjadi hidup yang lembut, menjadi hidup yang sangat baik. Kenapa? Karena hidup kita ini sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lihat masa lalu kita ini malu. Tapi saya belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah malu dengan masa lalunya. Kenapa? Karena hidupnya sudah berubah. Gak apa-apa. Mungkin hidup kita dulu tidak jadi berkat, tapi hari ini kita sudah berubah. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita sudah berubah 180
Ada contoh dalam Alkitab, seorang wanita Samaria hidup tidak benar, hidupnya jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Dia hidup bebas. Kalau zaman ini bisa dikatakan bahwa dia ini sedang hidup dalam seks bebas. Tapi waktu dia jumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah 180 derajat. Ada amin? Kenapa? Karena Tuhan bisa ubah hidup kita. Karena Tuhan itu bisa ubah seluruh keberadaan kita. Hidup yang tidak benar bisa menjadi hidup yang benar. Karena itu saya mau dorong kita, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Ada jangan pernah kita mundur dari Tuhan. Masalah seberat apapun juga, kesulitan seberat apapun juga, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Itu lagu yang kita nyanyikan tadi. Itu lagu yang pertama yang saya kangen, yaitu firman-Mu kekuatanku, firman-Mu perisaiku. Ini hebat sekali. Firman Tuhan itu harus menjadi kompas dalam hidup kita. Amin. Mungkin kita sudah lama tidak lagi mengikuti renungan. Hari ini hari Minggu ada kesempatan untuk kita kembali kepada firman. Semalam saya ajak Pak Galang hambanya untuk visit satu keluarga, dan kita hanya mengingatkan firman Tuhan adalah kompas hidup kita. Bapak Ibu mau rencanakan apapun juga, tanpa melibatkan Tuhan, endingnya nol. Apapun program kita, apapun rencana-rencana kita, apapun segala planning kita, tidak ada firman, semua nanti. Amin. Semua akan sia-sia. Karena itu anak-anak muda, Pak Pendeta Kaleb, saya kan masih muda, ngapain saya bertekun baca firman? Justru karena masih muda, bertekunlah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Dan gereja yang kuat adalah gereja yang isinya adalah orang-orang yang hebat dengan firman. Amin. Orang-orang yang luar biasa yang mengenali firman Tuhan. Isi dari gereja-gereja yang bertumbuh adalah orang-orang yang berkembang di dalam Tuhan. Ini penting. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Firman Tuhan ini hebat. Jadi hari ini kita harus lihat bahwa Rasul Paulus telah menjadi saksi nyata untuk Injil Kristus. Ada amin? Hari ini buktikan bahwa jemaat di gereja ini harus menjadi saksi nyata bagi Kristus. Ada amin? Kita harus menjadi saksi nyata. Orang di sekeliling kita hidupnya ngawur, gak usah peduli. Orang di sekeliling kita hidupnya kasar, pembohong, tidak jujur, mungkin bahasanya yang tidak menjadi berkat. Tidak peduli. Maaf, emas ini, bukan saya mau sombong, emas ini kalau dibuang di debu, apakah dia berubah menjadi debu? Emas tetap emas. Bapak Ibu, dibuang dimanapun juga, di kehidupan yang buruk sekalipun, Bapak Ibu akan tetap menjadi emasnya Tuhan. Aminnya cuma satu doang. Dimanapun kita berada, kita akan tampil menjadi emas bagi Kristus. Kenapa? Karena kita jadi
Jangan kita balik melukai, tapi kita pray dan pray. Makanya saya paling tidak suka kalau ada orang-orang komplain di Facebook, di media sosial. Saya tidak suka dengan orang-orang seperti itu. Dan saya selalu akan balik counter bahwa kita tidak perlu hidup komplain di media sosial. Kenapa? Kalau mau komplain, datang kepada Tuhan. Mau komplain suami, mau komplain istri, mau komplain anak-anak, mau komplain orang tua, mau komplain tentang pendeta, datang sama Tuhan. Kau semua jadi menonton sama saya. Datang kepada Tuhan. Orang percaya tidak dibentuk untuk menjadi orang-orang yang komplain. Di rumah saya ajarin anak-anak saya, jangan pernah komplain. Ada amin? Wah, ini makin redup ini. Wah, kena semua ini. Ya. Jangan pernah komplain. Belajar bersyukur. Kasih tahu kiri kanan. Belajar bersyukur. Hari ini kita mau makan kok jadi diam semua ini. Halo. Kita mau makan loh. Jangan sampai ada yang tersinggung lagi sama khotbah ini. Ya. Akhirnya nggak bisa ketelan ikan arsik yang enak. Jangan suka komplain. Orang Israel itu, kenapa mereka itu susah masuk tanah Kanaan? Karena kerjanya komplain aja, komplain aja. Dikasih burung puyuh komplain, dikasih air manis komplain, dikasih roti mana dari surga komplain. Hamba Tuhan telah menyapa mereka komplain. Dan dosa yang paling besar orang Israel karena hidupnya komplain terus. Gereja Sungai Yordan hari ini maju karena jemaat-jemaatnya tidak suka komplain. Kasih tepuk tangan dulu. Amin. Wah, kalau begitu saya kalau ketemu pendeta Kaleb nggak mau komplain lagi. Ya memang kita nggak boleh komplain. Ngasih tahu sesuatu silakan. Tapi kalau komplain itu kan apa-apa salah. Seorang kakek sedang tidur-tiduran di sofa. Kakek ini rambutnya sudah putih semua. Dan kakek ini berkumis, kumisnya juga sudah putih-putih semua. Keluarlah cucunya yang agak nakal. Dan cucunya ke dapur, ambil terasi. Kemudian terasi dibasahi, dihaluskan, dan dioleslah di kumis opanya kakeknya yang sedang tidur. Waktu kakeknya bangun, dia cium. Kenapa ini rumah jadi bau? Kemudian dia pindah ke kamar. Di kamar pun bau. Dia keluar dari kamar. Dia ke taman belakang. Kenapa di taman belakang juga bau? Dia nggak puas. Dia pergi naik angkot dan ke mall. Sampai di mall, kenapa dia bau? Kenapa di mall juga bau? Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang suka komplain itu baunya bukan di orang lain. Mulai pada manggung. Oh iya ya. Baunya di sini. Hati kita harus benerin dengan apa? Firman Tuhan. Amin. Dengan firman Tuhan, firman-Mu
Lambaikan tangan doa. Jangan sepi, jangan komplain. Datang sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Hari ini 500 piece ayam terjual. Belum sih? Tapi mulai berkata-kata dengan iman. Tuhan terima kasih. Bawang putih hari ini semua habis. Laku terjual. Itu namanya iman. Karena kalau kita ini hidupnya suka komplain, tidak pernah mengubah apa-apa. Contoh, misalnya kamar mandi kita kotor, kemudian kita komplain, kenapa di kamar mandi kotor? Keluar dari kamar mandi kita omelin semua, cucu, anak, suami kita omelin semua. Pertanyaan saya, kamar mandinya berubah bersih? No. Kenapa hari ini saya bisa komplain? Saya nggak pernah rencanain. Berarti kita harus berubah. Termasuk saya. Amin. Ini main, ini mati-mati komplain juga. Selain juga rusak, komplain juga saya. Ya, amin. Bukan salahmu, salah saya. Komplain juga. Itu sifat manusia harus kita ubah. Amin. Mulai dari saya dan juga Bapak Ibu dan anak-anak kita semua, kita mau berubah. Amin. Pulang dari di sini nggak komplain lagi. Amin. Yang di luar sana, jemaat-jemaat semua, orang-orang percaya di luar sana, jangan suka komplain juga. Tapi pray. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini suami saya pulang dari kerjaan selalu hanya bawa uang 10.000. Thank you Jesus. Terima kasih. Aku yakin satu ketika 10.000 ini bisa menjadi 10.000 US. Kan doanya bisa dirubah-rubah. Sekalian nyenangin hati. Ada amin. Jadi sebagai orang percaya, sebagai jemaat yang baik, stop komplain. Kalau gereja panas, stop komplain. Datang sama pendeta Kaleb. Pendeta Kaleb, kenapa gereja panas? Boleh nggak saya sumbang pendingin 5 unit? Iya kan? Daripada komplain. Jadi pulang dari sini tidak ada lagi yang komplain. Haleluya. Sekali lagi katakan amin sama-sama. Amin. Haleluya. Jadi jemaat yang baik tidak komplain. Yang kedua, siapa yang menjadi saksi? Yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat 5. 2 Timotius pasal 1 ayat 5, kita baca sama-sama firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nomor 2, yang menjadi saksi adalah keluarga yang menjadi saksi Kristus. Keluarga, family, keluarga kita harus menjadi keluarga yang baik. Amin. Amin. Jadi keluarga terhormat. Jangan pintu terbang, bangku terbang, meja terbang. Keluarga kita adalah keluarga terhormat. Kasih tahu kanan, keluarga terhormat loh. Amin. Mungkin duitnya nggak banyak, tapi suasana yang luar biasa. Maaf, saya itu bukan orang. Saya main di keluarga Pak Berti. Saya lihat anaknya kecil, begitu. Apa yang Pak Berti bilang? Ikut. Ayo kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa.
Amin. Anak-anak yang nurut, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang rajin, anak-anak yang setia. Keluarga kita menjadi panutan di tetangga. Amin. Kalau mungkin yang kemarin-kemarin, kalau keluarga sampai tetangga tahu, saya belajar satu hal. Kalau saya sama dengan istri, tidak ada yang namanya teriakan-teriakan. Ada amin. Jangan ada teriakan-teriakan. Malu. Tiap keren gereja, tapi keluarganya ribut terus. Keluarga kita, keluarga panutan. Ada amin. Kalau ada masalah, belajar menyelesaikan masalah dalam kasih. Kalau sanggup, bisa konseling sama amat Tuhan. Jangan konseling sama orang yang tidak bisa dipercaya. Ini penting. Gereja kuat karena keluarga kuat. Ada amin. Kalau keluarga kuat, ekonominya nggak kuat, tapi karakternya itu kuat sekali. Saya yakin jantungnya Tuhan itu berdebar-debar untuk sama memberkati kita. Ada amin. Keluarga solid, keluarga kita harus sungguh-sungguh. Makanya saya selalu ajarin istri saya, jangan pernah ribut. Mau ke abang, mau ke adik, mau sama ipar, mau sama siapapun, jangan pernah ribut. Kenapa? Bukan tipe kita. Tipe kita udah berbeda. Kita lemah lembut. Amin. Wah, kalau orang-orang di sekeliling kita salah, masa kita biarkan? Tidak. Kita harus kasih tahu dengan baik. Kalau ada keluarga kita yang salah, kita kasih tahu dengan baik. Beda. Kalau di kampung, salah ukur tangan saja, kegeser satu jengkal aja, bisa barang yang keluar. Padahal sorry, hidup ini sementara. Amin. Oh, kalau hidup ini, misalnya kalau meninggal, kita harus bawa batangan emas. Sebelum meninggal, siapin peti-peti. Saya ini mau mati. Ini semua emas saya. Karena saya mau pakai bersama. Masih masuk akal. Kita nggak bawa apa-apa. Tapi bukan berarti kita juga hidup ngawur. Pakailah semua berkat yang ada pada ibu dan bapak. Untuk apa? Untuk kesejahteraan keluarga. Berapa minggu-minggu yang lalu sekot sama keluarga, jangan pelit. Amin. Punya berkat. Oh, masa tiap hari makan tempe? Ya sekali-sekali makan berkat. Jadi penting Bapak Ibu. Ulang tahun ini kita mau didik diri kita. Kemudian kita didik jemaat keluarga yang luar biasa, menjadi keluarga panutan. Amin. Amin. Hidup kita sederhana, rumah kita tidak bagus, tapi bersih, rapi, jadi contoh, jadi teladan orang lain. Anak kita tidak terlibat geng motor dan segala macam. Anak-anak kita tidak terlibat narkoba, karena kita didik mereka takut akan Tuhan. Kita didik mereka mengasihi Tuhan. Jadi penting sekali kalau hari ini kita bisa bersama-sama menjadi keluarga yang hebat. Itu impian Tuhan. Amin. Bapak Ibu punya impian keluarga hebat. Kita semua, keluarga kita indah, yang mulia. Amin. Biarlah yang lalu sudah berlalu, pandang ke depan.
Jadi keluarga yang luar biasa. Keluarganya Timotius, mulai dari awalnya Lois sampai ibunya Yunike, itu menjadi keluarga hebat. Ada satu cerita yang saya baca, dan cerita ini adalah cerita real. Ada seorang ibu punya 7 orang anak laki-laki, dan ibu ini adalah pendoa syafaat. Dia masih punya anak kecil, kadang-kadang agak sulit berdoa. Tapi kalau anaknya lagi main dan ditutup pintu, dia selalu ngumpet di horden. Jadi dia ngumpet di horden dan dia mulai bersyafaat. Day to day, dia selalu berdoa buat anak-anaknya. Dan apa yang terjadi? Dalam cerita itu, 7-7-nya anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat. Semua tamat kuliah, menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu mau bersyafaat buat anak-anaknya? Amin. Doakan anak-anakmu satu persatu. Kalau kamu pengen anakmu berubah, doakan. Teriakan, makian, kata-kata kotor tidak akan mengubah hidupnya. Yang bisa mengubah hidupnya, waktu kita, Tuhan, aku rindu. Aku rindu melihat anakku benar-benar cinta Tuhan. Aku rindu melihat anakku menjadi orang yang takut Tuhan dan menjadi orang yang berhasil. Itu yang mengubah anak kita. Amin. Kita maki-maki, kita kutuk-kutuk anak kita, bukan berubah, malah makin buruk. Mulai dari tempat ini, jadikan keluarga kita keluarga yang luar biasa. Bapak-bapak, kalau tidak ada di luar, pengennya cepat-cepat pulang, karena keluarganya begitu bahagia. Amin. Keluarganya begitu luar biasa. Nah, kalau ada keluarga yang belum bertobat, itu suaminya malas pulang rumah. Di sini semua keluarga-keluarga yang top, karena semua cinta Tuhan. Ini hebat. Jadilah anak-anak yang cinta Tuhan. Amin. Anak-anak jangan melawan orang tua, jangan maki-maki orang tua. Jaga kualitas firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Saya cuma punya impian buat 2 anak saya. Saya nggak menuntut banyak-banyak. Dulu saya pengen berdoa buat mereka supaya jadi dokter. Tapi apa boleh buat? Jurusannya sekarang nggak jurusan ke dokter. Tapi saya nggak menuntut. Saya cuma ingatkan anak saya, yang penting kamu tuh takut sama Tuhan. Saya lepas kuliah ke Jogja, saya lepas kuliah ke Semarang, atau ke mana, kemanapun, atau Tuhan izinkan ke luar negeri, dia tidak akan berbuat dosa, karena dia takut akan Tuhan. Amin. Tapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia akan berbuat dosa. Kalau di depan kita kelihatannya baik-baik. Tanamkan roh takut akan Tuhan kepada anak-anak kita, supaya mereka takut Tuhan. Kalau tidak takut Tuhan, mereka tidak akan berbuat dosa. Ada amin. Yang terakhir, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi yang pertama, saksi itu adalah diri kita sendiri. Kemudian adalah keluarga kita. Yang terakhir, karena hari ini gereja Sungai Yordan adalah gereja yang sedang berulang tahun yang keempat. Yang terakhir, jemaat yang menjadi saksi Kristus. Jadi Bapak Ibu, salah satu pribadi yang sedang menjaga kualitas jemaat Tuhan bukan hanya atribut gereja Sungai Yordan, tapi kalau kita berbuat kejahatan, itu yang rusak semua kekristenan. Karena itu jemaat harus menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa.
yang siap jadi saksi Kristus, katakan amin. Amin. Kita harus jadi saksi Kristus. Ada orang ngajak berantem kita nggak boleh berantem. Amin. Saya pernah ditantang orang mau berantem sama saya, tapi ngapain sebodoh itu? Dari Manado lagi, di Depok sini. Ngapain? Kenapa? Karena ada level Kristus. Bapak Ibu tahu, Kristen artinya Kristus kecil. Jadi kita ini sedang membawa nama Kristus. Ada dirugikan. Waktu itu keluarga Pamer itu juga sempat dirugikan. Gak sedikit, cuma 80 juta. Tapi mereka tidak melawan. Mereka memaafkan. Nah itu ciri. Dan biasanya orang-orang yang menipu kita itu akan menjadi orang-orang yang jatuh. Karena kita ini anak Tuhan loh. Jangan macam-macam sama anak-anak Tuhan. Amin. Ada orang melawan kita, hati-hati loh. Makanya kalau ada orang yang kenal Tuhan melawan kita nggak usah balas. Alkitab mengatakan pembalasan itu datang daripada Tuhan. Amin. Jadi kita tampil biasa saja. Jaga karakter hidup kita, jaga hati kita, jaga hidup kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47, dengan bertekun dalam sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Jemaat mula-mula patut diancungkan 2 jempol karena jemaat yang top. Tiap-tiap hari mereka berkumpul berdoa memuliakan Tuhan. Ini hebat loh. Jadi jemaat yang mula-mula ini jadi contoh buat kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, terima kasih buat Alto Ibu Osana hari ini ngasih besok buat kita. Tuhan membalas, Tuhan memberkati dengan kelimpahan. Mungkin belum dapat semuanya, atau mungkin sudah habis. Tapi kita bersyukur karena ada jemaat-jemaat yang luar biasa, dan Bapak Ibu lah jemaat-jemaat yang luar biasa. Saya suka komunikasi. Opa ini adalah penasihat di gereja ini, jadi kita sangat hargai. Makanya waktu ada teman-teman mungkin mereka nggak bisa terima apa yang kita sampaikan dan mereka pergi, Opa cuma berkata, pendeta kami tidak bersalah. Karena memang saya tidak pernah maki-maki orang. Saya hanya menyarankan supaya kita bisa berdoa bersama. Tapi kalaupun salah paham ya, apa boleh buat? Kadang-kadang orang kalau persekutuannya dengan Tuhan gampang sekali tersinggung. Karena itu saya bersyukur, karena Tuhan yang punya pelayanan ini. Amin. Tuhan yang punya pelayanan, bukan saya. Saya, Ibu Ima, Ibu Suci, Ibu Mary, kami ditabiskan untuk gereja ini. Kami ini cuma hamba. Tuhan yang punya pelayanan, dan kami tidak bisa memenuhi semua kebutuhan umat Tuhan. Kami hanya bisa berseru kepada Tuhan. Kami banyak kekurangan. Kami bukan pengusaha yang duitnya banyak. Kami terbatas. Tapi kami mau melakukan yang terbaik. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini masih duduk di tempat ini semua karena anugerah Tuhan.
Amin. Kenapa? Kan keluar dari gereja ini juga bukan berarti di luar sana tidak ada masalah. Kita ini selalu akan dihadap dengan segala masalah ini. Tapi betapa indahnya waktu kita bangun pelayanan ini dari kecil sampai besar dan kita jadi pelayan-pelayan yang setia. Amin. Ini yang Tuhan cari. Gereja Sungai Yordan baru 4 tahun, tapi mari kita mau menjadi berkat. Mulai dari pribadi, keluarga, kemudian jemaah. Ada amin? Kemanapun. Kalau ke pasar Jaya, cari itu. Ada toko Bapak Ucok, itu orangnya baik banget. Kenapa? Karena dia anak Tuhan. Amin. Nama tokonya Ucok ya Pak? Iya. Atau Ibrahim? Ya, jadi kalau ada yang ke pasar Jaya, carilah mereka. Karena mereka anak-anak Tuhan di sana. Yang Tuhan tempatkan dan menjadi berkat untuk kota ini. Demikian kita semua. Ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 1 minggu ini saya merenungkan. Luar biasa ya. Kalau sampai 4 tahun ini, itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Jadi kita mau maju terus, semua untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin? Mari kita tunduk kepala. Kita siap menjadi jemaat-jemaat yang hebat, jemaat-jemaat yang luar biasa. Sementara tunduk kepala, saya mau bacakan kesimpulan kita. Kesimpulan kita harus menjadi pribadi yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita harus menjadi keluarga yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan kita harus menjadi jemaat yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari ulang tahun yang keempat Gereja Sungai Yordan ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan begitu luar biasa. Hari ini kami diingatkan kembali untuk kami boleh menjadi saksi, baik secara pribadi, baik secara keluarga, maupun secara korporat jemaat. Kami mau menjadi saksi Kristus kemanapun kami pergi. Kami mau berhenti untuk komplain. Kami mau berhenti untuk berkata-kata yang buruk. Kami mau berhenti untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kami akan terus berkata-kata yang baik untuk Tuhan. Kami akan terus berkata-kata yang positif untuk Tuhan. Kami bersyukur, berkati semua jemaat-Mu. Apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Berkati kami semua. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat yang besar. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.